Seperti di rumah ini antara dapur, meja makan, dan ruang tamu itu nggak ada sekatnya nih teman-teman. Tapi banyak yang nanya, kalau kayak gitu nanti ngebedainnya kayak gimana nih? Ngebedainnya adalah dengan Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di segmen catatan kaki, teman-teman. Cuman bukan ngomongin finansial kayak biasanya. Sekarang kita mau ngomongin tips tentang menyiasati bagaimana kalau kita mau bikin rumah yang kecil atau nyiasatin interior rumah-rumah kecil, teman-teman. Kenapa sih topik ini kita ambil? Karena seperti teman-teman tahu, kalau zaman sekarang ini rumah itu harganya udah melambung tinggi. Makin lama tanah itu semakin mahal. Jadi kita sebagai kaum milenial itu ya sekarang cuma bisa beli rumah yang ukurannya kecil nih teman-teman. Jadi kita sekarang udah ngumpulin tips-tips gimana supaya ketika walaupun kita punya rumah yang ukurannya nggak terlalu luas atau compact, tapi bisa tetap nyaman. Mudah-mudahan tips ini berguna buat teman-teman yang lagi mau renovasi rumahnya. Jadi dari eksteriornya kita akan ngomongin, juga buat teman-teman yang mau sekedar ngedekor dalam rumahnya atau interiornya nih. Oke teman-teman, kalau tips yang nomor satu itu di bagian eksterior adalah perbanyak elemen horizontal. Seperti di rumah ini. Di rumah ini banyak banget ya permainan horizontalnya, teman-teman bisa lihat. Dari atas pintu ini udah ada topi-topiannya. Habis itu di atasnya itu yang maju ke depan juga ada garis horizontalnya. Bahkan di antara si jendela ini juga ada permainan horizontalnya. Kalau untuk rumah yang kecil, kita juga tetap harus memperbanyak elemen horizontal seperti yang ada di rumah ini nih. Ada di bagian atas terasnya juga permainan horizontal dari topi-topinya, dan bahkan di atas jendela ini ada topi-topi yang tidak berguna sebenarnya, tapi tetap ditaruh di sini. Fungsinya untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih lebar. Kalau rumah kita udah kelihatan lebih lebar, berarti udah nggak ada lagi image rumah yang kecil. Tips nomor 2, tadi kan kita ngomongin horizontal ya teman-teman ya. Cuma teknisnya gimana sih? Nah teknisnya itu adalah si topi-topinya itu kalau bisa lebih besar dari setengah lebar rumah. Maksudnya gimana? Kalau kita punya satu rumah yang lebar 7 seperti ini ya. Bagian 4 meter itu adalah bagian di sini kan. Nah di bagian inilah yang dikasih topi-topian. Jadi ngebikin rumah kita itu kelihatan lebih megah nih. Kalau cuman di bagian sininya aja yang dikasih, pasti rumah ini kelihatannya nggak akan menarik teman-teman. Jadi carilah bagian yang paling besar, yang lebarnya paling lebar, itulah yang dikasih topi-topian yang utamanya atau yang menonjol. Contohnya seperti gambar yang di sini, teman-teman bisa lihat, bagian yang paling lebar itu adalah bagian dari sini sampai di sini. Nah itulah yang dikasih sama topi-topinya nih. Nah kalau teman-teman bayangin, kalau cuman bagian yang di sininya aja yang dikasih, pasti rumah ini kelihatan nggak menarik dan nggak semakin kelihatan lebar. Nah, sekarang kita ngebahas tips nomor 3. Tips nomor 3 adalah gunain tali air. Diletakinnya horizontal seperti ini. Ya tujuannya sama untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih lebar. Cuman kalau kita mau ngomong lebih detail, tali air itu bisa seperti rumah ini. Rumah ini itu dia gunain conwood untuk sebagai tali airnya. Tapi kalau misalnya kita kekurangan budget, kita bisa gunain tali air yang sederhana seperti ini. Nah, tali air yang sederhana seperti ini itu sebenarnya fungsinya bukan sekedar untuk pemanis aja atau ngebikin rumah itu lebar loh. Jadi, tali air ini fungsinya adalah ketika kita ada retakan di sini, retakannya itu tidak akan menyebar ke bagian dinding yang satunya di sini. Jadi, kedepannya rumah kita akan lebih murah untuk di maintenance karena kerusakannya hanya spasial aja. Tips berikutnya adalah menggunakan material. Material itu banyak. Kalau untuk fasad rumah, kita bisa gunain batu alam, kita bisa gunain keramik, atau kita bisa gunain GRC seperti rumah ini. Jadi GRC itu disusun begini ya, overlap begitu, supaya kelihatan lebih Amerika lagi, klasik. Begitu kita taruhnya horizontal seperti ini, ya rumah kita akan kelihatan lebih lebar dan luas. Nah, andaikan kita mau gunain rumah kita itu pakai batu alam. Batu alam itu harus disusun seperti ini nih. Disusunnya itu susun bata nih. Jadi jangan disusunnya batanya itu vertikal, tapi disusunnya bata itu horizontal seperti ini. Jadi rumah kita tetap kelihatan lebar. Atau kalau kita mau gunain keramik atau homogeneous style, kita juga tetap nyusunnya itu batu bata seperti ini nih. Jadi rumah kita akan kelihatan lebar.
Kalau tadi kita ngomongin semuanya lebar-lebar gitu ya. Ya karena emang fungsinya itu untuk ngebikin rumah kecil kita kelihatan lebih menarik atau kelihatan lebih luas nih teman-teman. Namanya juga kita lagi mau ngakalin rumah kecil. Nah, sebenarnya ada satu kaidah yang lebih menarik lagi dari itu. Karena kalau kita lagi ngebikin rumah itu, kalau bentuknya flat-flat aja, nggak ada permainan maju mundur ya, rumah kita nggak akan kelihatan menarik. Nah, oleh karena itu kalau kita mau bikin rumah itu harus ada permainan maju mundur ya. Coba teman-teman bayangin, ini kan ada satu tembok di sini. Kalau tembok ini flat aja lurus, rumah ini nggak akan menarik. Nah, makanya harus ada permainan yang maju mundur seperti ini. Kayak ini nih, ada satu bagian kamarnya yang maju ke depan supaya fasad rumah kita itu menarik. Nah, kalau kita sekarang mau ngakalin rumah kecil, permainan maju mundurnya juga nggak bisa sembarangan. Seperti yang tadi ini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah bagian yang paling lebar dari rumah ini yang diambil. Jadi kalau teman-teman bayangin, kalau kita mau majuin satu bangunan itu, majuinnya itu harus lebih dari setengah lebar rumahnya. Kayak ini tinggal disisain sedikit 1 meter. Bagian yang ini dia maju lebih banyak. Kalau teman-teman perhatiin di gambar berikutnya, ini ada satu rumah. Yang bagian menonjolnya juga adalah bagian yang lebih dari setengah rumah nih. Yang ini adalah 3 meter, yang ini ada 4 meter. Jadi permainan maju mundurnya ada yang di 4 meter yang maju ke depan. Itulah ketika kita ngebikin satu rumah, permainan maju mundur itu selain membuat menarik, juga ngebikin rumah kita tuh kelihatan lebar dan luas, karena yang bagian majunya itu adalah bagian yang paling lebar. Sama juga seperti rumah kecil ini, kalau teman-teman perhatiin, yang maju itu adalah yang bagian paling lebarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sekitar 2,5 meter, yang di sini itu sekitar 4 meter. Bagian yang inilah yang dia maju ke depan. Nah, seperti teman-teman lihat juga, seperti yang tadi gue bilang, topi-topinya itu lebih dari setengah yang ditaruh. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini dari sini, kalau jumlah dari topi-topi ini ditambahin sama topi-topi ini, itu hasilnya lebih dari setengah rumah ini. Itu ngebikin rumah ini kelihatan lebih menarik. Nah, sama juga seperti yang rumah ini, teman-teman juga bisa lihat. Dari lebar keseluruhan ini, bagian yang dimajuin itu jauh lebih dari setengahnya. Kalau setengahnya yang dimajuin kan cuma segini. Kalau ini tuh bener-bener segini yang dimajuin, cuman sisain sedikit di ujung kayak gini. Itulah tips kalau misalnya kita mau ngebikin fasad rumah kita kelihatan lebih lebar, kelihatan lebih luas, dan rumah kita nggak kelihatan kecil lagi. Padahal rumah seperti ini itu lebarnya cuma 6 meter, tapi kelihatannya seperti rumah lebar 8 meter. Sekarang kita masuk ke bagian interior, teman-teman. Jadi kalau di interior itu yang nomor 1, jangan ada sekat di rumah kita. Kalau zaman dulu, rumah-rumah orang tua kita, ruang tamu disekat dulu, habis itu baru masuk ruang makan, disekat lagi, baru masuk ruang keluarga. Itu ngebikin rumah kita kelihatan sempit. Apalagi zaman sekarang, rumahnya juga nggak terlalu besar luasannya. Jadi kita jangan ada sekat nih. Seperti di rumah ini antara dapur, meja makan, dan ruang tamu itu nggak ada sekatnya nih teman-teman. Tapi banyak yang nanya, kalau kayak gitu nanti ngebedainnya kayak gimana nih? Ngebedainnya adalah dengan seperti ini. Jadi di bagian plafon yang dapur, itu dia gunain HPL warna coklat sebagai pemisah antara dapur dan ruang tamu yang ada di belakang ini. Nah, itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi pemisahnya itu tidak lagi sebuah partisi-partisi yang ngeganggu, tapi bisa juga permainan dari plafonnya seperti ini. Tips berikutnya, kalau kita baru mau nyari-nyari rumah nih, atau rumahnya belum ada, belilah rumah yang lantai 1 seperti ini, tapi udah didesain sama developernya atau arsiteknya tinggi, seperti rumah ini nih. Nah, kalau kita udah punya rumah yang tinggi seperti ini, tapi ini nggak 2 lantai ya, jadi harganya tetap 1 lantai, kita bisa ngakalin menjadi 1 mezanin nih. Tadi itu adalah bagian fasad dari rumah ini. Ini ada videonya, udah tayang di Arsitektur Indonesia. Ini ditambahin mezanin teman-teman. Jadi kita bisa menambah ruang satu lagi di dalam rumah kita. Tanpa harus mikirin strukturnya nambahin terlalu berat. Karena rumah-rumah seperti ini itu tinggal pakai besi-besi hollow aja. Udah bisa jadi dak-dakannya untuk kamar yang ada di atas ini. Banyak loh contohnya rumah seperti itu. Ada juga yang rumah seperti ini nih teman-teman. Jadi ini kelihatannya kayak 1 lantai, tapi ini sebenarnya ketika kita masuk itu tinggi banget ceilingnya. Jadi juga bisa dikasih mezanin seperti rumah tadi. Ini contoh dalamnya. Nah, ini adalah bagian dalamnya.
Dan itu dikasih mezanin juga sama dia. Enak ya? Jadi dengan kayak gitu, kita bisa menghemat uang yang cukup banyak untuk bisa nambahin satu kamar di rumah kita. Tips berikutnya adalah gunain pintu geser, teman-teman. Jadi pintu geser itu bisa ditaruh di kamar atau bisa ditaruh di belakang seperti ini nih. Ini adalah rumah milenial di Peak. Dia gunain banyak pintu kaca nih, teman-teman, yang bergabung sama jendela kaca. Nah, ini tuh ngebikin rumah kita kesannya lebih luas nih. Apalagi karena di belakangnya ini cuma 1 meter. Kalau kita pakai pintu konvensional pasti nggak bisa dibuka dengan enak nih, atau ya banyak mengganggu sirkulasi di sini. Tapi dengan adanya pintu geser, ngebikin rumah ini tuh enak sirkulasinya. Apalagi dengan ada kacanya, ngebikin interior rumah ini kelihatan lebih luas. Kalau ada rumah yang lebih luas lagi, bisa juga kita gunain seperti pintu geser yang besar seperti ini. Bahasa arsiteknya sebenarnya ada yang begini. Kalau kita sekarang punya satu kaca atau bukaan yang besar, mau bentuknya jendela, mau bentuknya pintu seperti ini, itu adalah fungsinya menarik ruang luar ke dalam bangunan kita. Bahasa simpelnya, bahasa Bang Bewok, biar dia bisa ngerti, itu adalah ngebikin marah loh dia. Itu adalah ngebikin ruang dalam itu akan kelihatan lebih luas dan menyatu sama ruang luar. Sekarang kita masuk tips berikutnya adalah pemilihan warna cat yang cerah. Sebenarnya sederhana aja, teman-teman pasti udah ngerti. Kalau kita pakai warna putih atau cat-cat yang warnanya cerah, itu udah pasti ngebikin rumah kita lebih luas. Tapi sebenarnya teorinya adalah begini, kalau misalnya kita pakai warna yang gelap, warna gelap itu dia menyerap cahaya, teman-teman. Jadi ngebikin cahaya itu nggak bisa melebar dengan banyak gitu. Oke, karena itu kalau kita punya rumah kecil, pilihlah warna cat yang cerah atau kalau bisa putih sekalian sih. Jadi rumah kita yang kecil itu akan kelihatan lebih luas. Nah, begitu juga dengan furniture-nya. Pilihlah furniture dengan HPL-HPL atau warna yang cerah seperti ini nih, teman-teman. Dengan kayak gitu, rumah kita juga nggak akan kesannya itu gelap dan sempit. Tips berikutnya adalah memanfaatkan cermin. Nah, cermin itu kayak di rumah ini ada satu cermin yang besar banget. Itu ngebikin rumah ini ya terasa luas dan lapang gitu, karena ada pantulan dari si cermin ini. Contoh berikutnya ada di rumah seperti ini. Ini juga ada cerminnya. Cerminnya juga besar. Itu ya fungsinya untuk ngebikin rumah kita lebih luas. Cuman kalau kita milih cermin itu banyak pilihannya. Ada yang bronze mirror, ada yang brown mirror, ada yang cermin biasa, tergantung budget yang kita punya. Kalau kita mau lebih menarik lagi ya bisa juga seperti ini nih, teman-teman. Jadi ini ada polanya, habis itu dikasih sama dia bevel. Jadi ngebikin si kaca ini tuh nggak biasa aja, cuma ditempel satu lembar begitu aja, tapi ada polanya dan ada bevelnya yang ngebikin cermin ini terlihat lebih mahal dan mewah. Tips berikutnya adalah gunain furniture yang multifungsi, teman-teman. Contohnya adalah seperti ini nih. Ini ruangannya nggak terlalu besar, teman-teman, karena ini adalah di ruangan apartemen sebenarnya. Tapi ya ini apartemen untuk milenial. Jadi kalau teman-teman tahu kan milenial tuh temannya masih banyak kan, masih pada ngumpul-ngumpul segala macam. Ya mereka butuh space kayak gini nih. Mungkin mau ngemper-ngemper gitu. Tapi kalau kita butuh sofa, ternyata tinggal ditarik aja, dia berubah menjadi sofa yang enak banget seperti ini. Nah, itulah kegunaan furniture multifungsi. Tapi selalu gue ingetin, kalau kita mau gunain kayak gini, jangan pelit sama engselnya. Karena engsel-engsel multifungsi itu harus mahal. Kalau dia pakai yang murah, nanti jadinya teman-teman kecewa, ya kan? Mau pamer, teman-temannya datang, gitu mau pamer, malah copot engselnya. Karena engselnya nggak pakai yang mahal. Karena multifungsi itu contohnya ya untuk dipamerin juga sih sebenarnya. Bener bro? Habis itu kita lanjut, berikutnya adalah seperti ini. Nah, gue lebih suka yang sederhana seperti ini daripada yang pakai engsel-engsel kayak tadi. Karena ini sofa sederhana. Ini ada di depan rumah. Ini adalah video kita di Lumi House, Cibubur. Teman-teman bisa perhatiin, ini simpel aja. Jadi ini ada sofa deket pintu keluar yang digunain untuk pasang sepatu. Jadi di bawahnya itu ada laci-laci seperti ini yang bisa digunain untuk nyimpen sepatu. Nah, gue lebih suka kayak gini karena engselnya sederhana-sederhana aja, nggak perlu engsel-engsel yang spesial, multifungsinya dapat dan nggak cepat rusak. Nah, kalau kita punya satu tempat tidur, nah, tempat tidur itu juga bisa kita manfaatin untuk naro-naro pakaian nih. Nah, daripada kita sekarang pakai satu lemari yang terlalu besar di dalam satu kamar yang sebenarnya masih bisa kita manfaatin untuk meja tulis,
lebih baik kita bisa nyimpen kaos-kaos di dalam satu laci-laci yang ada di bawah tempat tidur seperti ini. Ini juga ada yang menarik, kalau misalnya kita punya kamar yang benar-benar kecil dan nggak bisa naruh meja belajar, kita bisa taruh satu meja yang bisa dilipat seperti ini nih. Cuman sekali lagi gue ingetin, engsel-engsel ini belilah yang mahal. Kalau kita beli yang murah-murah itu harganya sekitar 70 ribuan. Satu, kalau dua berarti 140 ribu. Sedangkan kalau misalnya kita beli yang mahal itu harganya 300 ribu. Kalau dua itu 600 ribu. Emang kedengerannya mahal ya, cuman itu adalah investasi juga di engsel-engsel seperti ini supaya barang-barang kita nggak cepet rusak. Karena seperti teman-teman tahu, kalau misalnya ini rusak, itu gantinya susah banget karena kita mesti manggil tukang lagi dan mesti bongkar-bongkar lagi. Engsel-engsel kayak gini banyak teman-teman bisa cari di Tokopedia, tinggal ketik doang engsel, semua langsung keluar pilihan-pilihannya. Tapi itu dia, diurutinnya jangan dari yang paling murah ke yang paling mahal ya, diurutinnya dari yang paling mahal ke yang paling murah untuk dapetin barang yang berkualitas. Oke, lanjut. Tips berikutnya adalah kalau kita punya TV, TV-nya itu ditempel ke dinding. Nah, cuman ada problemnya adalah ketika kita tempel ke dinding, biasanya ada kabel-kabel yang berseliweran. Nah, otomatis kita harus ngebikinin di belakangnya itu ada backdrop-nya. Dengan ada backdrop kayak gini, listriknya itu bisa disembunyiin di belakang si TV ini. Jadi nggak ada lagi kabel-kabel yang berseliweran. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Nah, ini backdropnya itu salah. Jadi, ini kabel-kabelnya itu ada di mana-mana nih. Nah, ini nggak bagus nih. Padahal sebenarnya bisa dibolongin backdropnya, habis itu dikeluarin dari belakang backdropnya, baru keluar ke sini. Jadi semuanya itu bisa benar-benar bersih dari kabel. Walaupun model dari TV kabinet ini sebenarnya bentuknya sudah menarik nih. Cuman kalau penyelesaiannya tidak benar, ya akhirnya jadinya banyak kabel-kabel yang berseliweran yang ngebikin tadinya kita mau TV kita kelihatan rapi, malah jadi kelihatan berantakan. Nah, tips yang terakhir, ini adalah pemilihan dari material lantai. Material lantai zaman sekarang itu udah keren-keren. Kalau bisa kita pakai homogeneous style 60-60. Kalau zaman dulu, di rumah nenek kita, di rumah orang tua kita, itu masih pakai yang 30-30. Abis itu natnya besar-besar, teman-teman. Itu ngebikin rumah kita itu kelihatannya jadi sempit. Nah, zaman sekarang itu udah ada homogeneous style 60-60, itu natnya itu harus tipis. Jadi bener-bener kelihatannya itu flat. Jadi ngebikin rumah itu kelihatan luas. Nah, cuma teman-teman tahu nggak sih kalau 60-60 sama 80-80 itu harganya nggak terlalu jauh. Jadi kalau emang ada budget lebih, ya mendingan kita beli yang 80-80. Nomor satu, ketika dipasang lebih cepat. Nomor dua, ya akan kelihatan makin sedikit lagi natnya karena lempengan-lempengannya besar. Nah, kalau kita mau modelnya itu nggak homogeneous style, kita juga bisa pilih yang motif kayak gini nih, yang strip. Nah, strip ini carilah bagian rumah kita yang paling lebarnya kecil. Habis itu ditaruhnya horizontal itu, supaya ngebikin rumah yang tadinya sempit itu kelihatan lebih lebar. Nah, bisa disusun bata seperti ini, atau langsung ditaruh begitu aja. Cuman ya kalau mau disusun bata seperti ini, jangan lupa baca di boxnya ya. Di box belakangnya itu biasanya ada tata cara pemasangannya supaya hasilnya sempurna. Nah teman-teman, zaman sekarang itu udah nggak zaman lagi kita beli langsung ke toko. Ini gue lihat di Tokopedia, ini kayak Dulux kayak gini ya. Ini cat interior. Ini tuh harganya udah murah banget nih teman-teman. Jadi nggak perlu lagi lah kita datang-datang ke toko, kita bisa beli langsung dari Tokopedia. Lanjut lagi, kita bisa lihat nih kalau misalnya teman-teman mau nyari kaca-kaca seperti ini yang tadi gue bilang kan mesti mesen sama desainer interior. Kalau teman-teman pengen bikin rumahnya itu langsung kelihatan luas tanpa repot, ya cukup beli yang model kayak gini, bisa langsung ditempel-tempel di rumah teman-teman. Langsunglah rumah teman-teman langsung kelihatan luas dengan cepat. Nah, habis itu ini homogeneous style. Yang gue bilang tadi itu harganya sekitar 175.000, 60 kali 60 nih. Tahu nggak kalau misalnya yang 80-80 itu paling sekitar 225.000 juga udah bisa dapat, dan itu teman-teman bisa cari di Tokopedia. Habis itu urutin dari yang paling murah. Nah, pasti ketemu tuh barangnya. Bahkan juga ada sofa nih seperti ini nih. Ini harganya 1,4 juta. Ini harganya jauh lebih murah daripada kalau misalnya kita beli di toko. Nah, kenapa sih gue ngomongin Tokopedia? Nomor satu, karena emang gue nggak pakai yang lain. Gue nggak ngerti soal pakai yang lain. Ini gue jujur nih. Habisnya nomor dua, nih gue punya temen namanya Rizky Widyastuti. Dia tuh senior lead dari Home and Living Celebration Tokopedia. Dia lagi mau bagiin voucher-voucher Tokopedia nih. Nah, teman-teman kalau kepengen dapat voucher ya, bisa lihat di deskripsi kita.
untuk bisa dapetin vouchernya di Tokopedia buat belanja. Nah, seru ya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Ada juga TikTok @arsitekturindonesia. Sampai jumpa ya di acara kita selanjutnya. Jangan lupa pencet kode vouchernya supaya kalian dapat diskon. Ciao. Pusing-pusing ngecel, mampus aja lu cel lah, gue udah bingung. Halo, cek, halo. Bewok, I love you. Kamu kenapa nggak kawin-kawin? Pacar lu ditinggal cuma ketemu Sabtu Minggu doang. Celah. Dijatah namanya. Dijatah. Ini dulu rekam sih. Biar ada ketawa-tawa lah. Kamera lo. Yuk. Nah, andaikan kita mau gunain lama lu. Yang mana? Udah, iya berikutnya. Ngebedainnya adalah dengan Plafon. iya makanya mulai cepat langsung gitu dong. Ya. Mulai aja dari awal. Mulai dari awal. Lu doi lambat. Gue juga lagi ngecek rumah juga ini. Ulang. Kalau nggak nih, gituin kayak apaan kayak gitu. Oke, gitu ya. Oke. Kamera lo. Ini maju. Nih 2 kali balik. Oke aja kalau gampang. Bantu balik. Balik. Siap. Oke, siap. Yuk. Dari 2 kali kan lihatnya. Maju. ulang. Catatan kaki, Bos. Oke, Doi. Oke siap. Oh badan lu ngekar banget ini man. Bener lo. Serius Bos? Serius deh. Gila. 3 kali seminggu latihannya. Sama kayak gua dong. Bareng ya?